Kalau tidak, maka mereka akan menghabisi semua penumpang kereta. Akan tetapi Menteri Pertanian saat itu mengatakan, jika pemerintah tidak akan mampu menyediakan uang sebanyak itu. Namun Fikram tidak mau tahu. Fikram menyarankan pemerintah untuk meminta bantuan kepada para pengusaha saja. Karena selama ini bisnis mereka selalu dibantu pemerintah, maka saatnya kini mereka balik membantu pemerintah dengan membayar biaya tebusan, apalagi di dalam kereta juga saat ini ada Alia. Inilah kenapa mereka sengaja masukkan Alia ke dalam pembajakan, karena ternyata Alia merupakan putri seorang pengusaha senjata internasional bernama Kali Gewar. Dan setelah mengetahui putrinya ada di dalam, Kali pun kemudian setuju untuk membantu pemerintah membayar sebanyak 40.000 kor atau senilai 80 triliun. Saat itu Alia yang mengetahui jika dirinya dimanfaatkan, kemudian mengomel dan menyebut kelompok Fikram tidak lebih dari seorang penipu dan pembunuh yang telah memanfaatkan ayahnya. Akan tetapi, mendengar hal itu, Fikram kemudian menjelaskan jika ayah Alia dulu pernah memiliki hutang yang sangat banyak. Akan tetapi hutang itu telah diputihkan atau dihapus atas bantuan pemerintah. Sementara di saat bersamaan pemerintah sendiri bertindak secara tidak adil. Dan salah satu kasusnya terjadi pada ayah Kalki. Kalki adalah anak petani di mana dulu saat Kalki akan pergi ujian, ayahnya yang bernama Kamli tiba-tiba didatangi para petugas bank yang menagih hutang saat itu. Sang ayah meminta keringanan waktu selama 10 hari karena mereka sedang mengalami gagal panen dan kekeringan. Akan tetapi permohonan itu dibalas dengan pukulan. Bahkan mereka juga melepas pakaian Kamli dan mempermalukannya di depan semua orang. Setelah itu mereka pun mengambil paksa traktor Kamli sebagai ganti hutang yang membuat Kalki dan ibunya sangat bersedih. Sebagai kepala rumah tangga, Kamli berusaha menghentikan tangisan Kalki dan ibunya agar ia bisa fokus ujian. Setelah Kalki pergi, Kamli saat itu mulai kebingungan bagaimana ia bisa mendapat uang untuk membayar hutang. Hingga kemudian ia pun melihat sebuah pengumuman mengenai ganti rugi sebanyak 2 lak atau 40 juta yang akan diberikan pemerintah pada keluarga petani yang bunuh diri. Akhirnya, Kamli yang putus asa pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi mendapatkan uang tersebut. Bisa kalian bayangkan betapa hancurnya Kalki saat itu. Baru saja ia pulang ujian, kini ia menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Tak lama kemudian saat proses pemakaman, dengan tanpa rasa kasihan sedikit pun, petugas bank itu datang lagi dan menagih bunga hutang mereka. Karena traktor sebelumnya hanya cukup untuk membayar pokoknya saja. Petugas itu pun lalu mengambil kalung ibu Kalki sebagai bayaran yang membuat emosi Kalki tidak terbendung lagi. Lalu ia pun menghajar petugas itu menggunakan cangkul hingga kemudian Kalki pun dimasukkan ke dalam penjara. Kembali lagi ke masa kini, Alia cukup terkejut mendengar cerita itu, apalagi setelah Fikram menyampaikan jika hal ini bukan hanya dialami oleh Kalki, namun juga dialami oleh 700.000 petani lainnya di India yang disebabkan cuma karena hutang 40 juta. Bayangkan betapa kejamnya pemerintah. Hutang 8 juta saja tidak bisa membantu, sementara hutang ayah Alia sebanyak 40.000 kor atau 80 triliun. Singkat cerita, setelah uang tebusan ditransfer, Fikram kemudian melanjutkan perjalanan kereta dan membebaskan semua sandera. Ia juga mengatakan tidak ada korban sama sekali dalam pembajakan ini, karena seorang wanita yang ia tembak di awal ternyata juga masih anggotanya yang sengaja pura-pura meninggal. Wanita itu bernama Isra. Aksi mereka mendapat tepuk tangan dari para penumpang yang terkesan dengan mereka untuk menuntut keadilan. Kini saatnya Fikram and the gang melarikan diri. Dan terlihat para polisi juga sudah siap untuk menyergap mereka. Akan tetapi saat itu Fikram menyuruh para penumpang memakai perban yang membuat polisi kebingungan mencari para pelaku. Tak hanya itu, Helena juga menggunakan senjata kendali jarak jauh untuk menyibukkan para polisi. Sementara mereka semua dengan bebas bisa melarikan diri tanpa diketahui siapapun. Keren banget sih. Narmada tidak terima ia dipermalukan seperti ini. Narmada pun kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera memblokir rekening penerima uang tebusan sebelumnya.
Namun ternyata Helena, hacker cantik dan cerdik, sudah mentransfer semua uang itu ke 700.000 keluarga petani di seluruh India. Polisi benar-benar dibuat tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak bisa melacak keberadaan para pelaku. Seorang anggota polisi yang disandra sebelumnya juga tidak diketahui keberadaannya. Bahkan semua sandera kereta juga tidak mau memberikan kesaksian apapun mengenai para pelaku, karena mereka juga mendukung aksi pembajakan itu. Akan tetapi, Narmada saat itu berjanji pada Kali jika mereka akan bekerja lebih keras menemukan pelaku. Ia yakin bos pelaku itu masih muda dan hanya menggunakan topeng untuk membuat penampilannya agar terlihat tua. Dan ternyata dugaan Narmada benar, karena nama asli Vikram Rathore adalah Azad. Ia merupakan seorang polisi yang telah bekerja sebagai sipir tahanan wanita selama 12 tahun. Di mana Azad merupakan ketua penjaga yang sangat dihormati dan juga sangat dekat dengan para narapidana. Bahkan wanita yang ikut dalam aksi sebelumnya juga merupakan narapidana di sana.